pertama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 02 Walu yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk pengembasan budaya positif. Yang pertama, saya mengaturkan dulu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu dan izinnya di kelas ini untuk melakukan sosialisasi. Yang pertama, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa latar belakang saya melakukan aksi nyata ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 023 Kabupaten Karanganyar sebagai bukti nyata pada modul 1.4 untuk melakukan pengembasan budaya positif. Budaya positif itu dilatar belakangi dengan selama ini kita melakukan kegiatan dengan murid itu kalau melakukan kesalahan biasanya kita langsung menghukum, namun ternyata hal itu tidak baik bagi murid. Itu tadi yang saya sampaikan. Tujuan aksi nyata 1. Menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin positif yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan secara umum. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita belum tahu apa sebenarnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan antara guru dengan siswa, apa saja yang perlu dilakukan, yang perlu disepakati dengan siswa tentang hal-hal yang positif yang perlu dilakukan di kelas tersebut. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi ketika anak-anak bersama kita itu membuat sebuah kesepakatan kelas, disitulah murid diberikan tanggung jawab untuk melakukan kesepakatan kelas tersebut. Di situ ada beberapa contoh, misalnya ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, salim, dan santun. Itu bisa dilakukan setiap pagi atau setiap harinya di kegiatan sekolah. Ada juga beberapa contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas 5, misalnya hidup rukun, tidak boleh pilih-pilih teman, berkata baik, dan beberapa hal yang lain yang bisa kita sepakati di kelas kita masing-masing, karena di setiap kelas itu tidak mungkin sama. Kelas 1 dengan kelas 6 mungkin kesepakatan kelas yang dibuat itu berbeda-beda. Ini beberapa langkah yang telah saya lakukan sebelum saya melakukan aksi nyata ini. Yang pertama, sudah saya menghadap kepala sekolah. Saya juga berterima kasih pada teman-teman semua telah melonggarkan waktunya untuk menerima sosialisasi ini. Kemudian saya tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan budaya positif ini, karena sebuah sekolah itu tidak mungkin seseorang itu maju sendiri, namun perlu adanya dukungan baik dari kepala sekolah, teman-teman, maupun murid agar tindakan yang kita susun itu dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Saya tidak bisa berjalan sendiri melakukan budaya positif itu kalau hanya di kelas 5. Kita bisa melaksanakan secara bersama-sama agar budaya positif itu bisa berjalan di sekolah ini dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita bisa menggunakan aset-aset yang telah disediakan di sekolah. Kemudian juga penyampaian komunikasi orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif itu intinya Bapak Ibu adalah kebiasaan yang dilakukan anak-anak beserta warga sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun wali murid yang
budaya positif tersebut. Jadi budaya positif tersebut jadi kebiasaan anak-anak setiap harinya. Jadi tujuan saya selain itu untuk kepentingan kita pribadi di sekolah ini, kita bersama-sama mempunyai kewajiban untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini ke sekolah-sekolah lain. Jadi agar budaya positif itu nantinya bisa menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah baik di SD maupun di lingkungan sekitar kita di sekolah-sekolah yang lain. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, tiga kebutuhan dasar manusia, empat motivasi perilaku manusia, lima keyakinan kelas, enam yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita mengupas tuntas tentang budaya positif, perlu kita ketahui dulu bahwa Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memiliki suatu semboyan yang sangat luar biasa tentang pendidikan. Semboyannya yang pertama yaitu Kinarso Sumpulodo Ematio Mangunkarso Tuturi Handayani. Artinya di depan memberikan teladan, jadi siapapun nanti yang ada di depan itu bisa menjadikan contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Bagi pribadi-pribadi yang ada di tengah ini bisa menyampaikan saran, usulnya, pendapatnya demi kemajuan pendidikan. Kemudian yang ada di belakang itu memberikan dorongan, semangat, motivasi sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu bukan semata-mata untuk mencapai nilai yang luar biasa, namun prosesnya kurang kita perhatikan. Pendidikan itu sejatinya adalah agar anak-anak itu bisa merasa bahagia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Selama ini kita kalau misalnya berbicara tentang pendidikan, kita akan berpikiran bahwa pendidikan itu hasilnya adalah nilai. Namun ternyata bukan nilai yang kita capai, tetapi proses pembelajaran yang bisa menjadi bekal anak untuk masa yang akan datang. Jadi tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk menjadikan anak didik kita menjadi jiwa-jiwa pribadi yang kuat, yang bisa memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik di sekolah maupun kedepannya di lingkungan masyarakat. Jadi di sini anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong, karena kita itu sebagai guru itu prinsipnya adalah ngomong anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Kita menuntun anak bagaimana anak itu bisa menentukan arahnya sendiri. Namun kita sebagai pamongnya membatasi anak, dalam artian membatasi ini mengarahkan anak agar anak tidak keluar jalur. Jadi jalur mana yang benar, kita sebagai guru itu sebagai penuntunnya. Jadi anak tidak kehilangan arah dalam arti mengambil jalan yang negatif. Jadi di sini walaupun kita memberikan kebebasan kepada peserta didik, namun guru tetap sebagai pamong mengawasi anak agar mengambil jalan yang baik dan tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan itu dalam proses pembelajarannya anak itu akan memiliki tahap yang berbeda-beda. Dari siswa yang kelas 1 mestinya berbeda dengan kelas 6. Jadi tahap-tahap ini yang perlu kita pelajari bagaimana
anak itu bisa berkembang sesuai dengan tahapnya, sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita membimbing anak kita supaya memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kita tahu semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki berbagai macam keragaman budaya, baik itu suku bangsa, kebudayaan dari makanannya juga berbeda-beda, pakaiannya berbeda-beda. Disinilah tugas kita untuk menjadikan budaya-budaya tersebut kekayaan dan kita sebagai guru mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Kita sudah membiasakan anak didik kita dengan bergotong royong supaya memiliki jiwa kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik tersebut, anak-anak memiliki kepribadian yang kuat, bisa melakukan pekerjaan dengan bekerjasama dengan orang lain. Tidak merasa dirinya itu adalah pribadi yang paling kuat, tetapi adalah berkolaborasi, bekerjasama dengan teman maupun guru, itu untuk melakukan sesuatu tujuan atau kegiatan. Yang keempat, kreatif. Jadi kreatif ini adalah sebuah keterampilan yang perlu diasah, tidak bisa ujuk-ujuk. Itu anak-anak itu bisa. Jadi kita bisa melalui proses sesuai dengan kemampuan anak-anak yang bisa kita terapkan di dalam program P5. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah wujud dari kecerdasan seseorang itu memiliki jiwa yang cerdas, baik secara akal maupun secara nalurinya. Kemudian yang terakhir yaitu mandiri. Jadi anak-anak itu diajarkan bahwa dia sebuah sosok yang bisa mandiri ketika menghadapi suatu permasalahan, itu bisa mandiri dengan menyelesaikan masalah tersebut, mengambil solusi yang tepat. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Tadi sudah saya katakan bahwa disiplin positif itu adalah pembiasaan yang baik yang kita ambil dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dengan siswa. Namun kesepakatan kelas tersebut harus kita sampaikan kepada khususnya orang tua agar mereka juga bisa menerapkan budaya positif tersebut di rumah, sehingga anak-anak itu tidak hanya menerapkan budaya positif di sekolah ketika diawasi atau dikontrol oleh guru. Mereka bisa melakukan secara mandiri, secara ikhlas di rumah. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi ketika anak-anak itu sudah melakukan budaya positif, mereka sudah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Dia sudah bisa mengkontrol dirinya sendiri. Oh, ini yang saya lakukan baik, ini tidak. Dan itu tanpa pengawasan guru maupun orang tua, mereka sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Juga ini sebagai pembentukan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri anak-anak itu juga perlu dilakukan supaya mereka itu yakin, inilah saya yang memiliki jiwa yang baik. Itu sudah tertanam dalam diri anak-anak. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dengan budaya positif itu, dengan kesepakatan kelas itu bukan hukuman yang mereka terima, tetapi sebuah konsekuensi dari apa yang mereka
saya pilih di depan tadi. Jadi itu tergantung kesepakatan kelas masing-masing. Jadi tidak semua kelas mestinya kesepakatan kelasnya juga berbeda-beda karena kebutuhan dasar setiap anak tiap kelas itu juga berbeda-beda. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sendiri mungkin selama ini tidak menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah puncak kedewasaan seseorang, kematangan seseorang, bahwa ini loh saya, ini jiwa saya. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Kemudian yang kedua yaitu harga diri. Pandangan keseluruhan tentang jiwa seseorang itulah harga diri. Harga dirinya si A, si B itu seperti apa, karakternya si A, si B, khususnya adalah di sini adalah peserta didik. Jadi kita harus bisa memahami harga diri, karakter seseorang, karakter murid kita, dan itu digunakan untuk penyelesaian sebuah masalah. Kemudian rasa cinta memiliki dan dimiliki. Kita sebagai manusia umumnya pasti menginginkan sebuah rasa cinta. Dari sini rasa cinta yang kita butuhkan itu bukan berarti rasa cinta antara lawan jenis, melainkan sebuah kasih sayang. Jadi kasih sayang yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, bagaimana mereka bisa merasakan kasih sayang yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, dan mereka memiliki kita. Jadi ketika kita mengajak mereka melakukan sesuatu pun, mereka akan melakukan dengan penuh rasa kasih sayang, bukan karena keterpaksaan. Yang keempat yaitu rasa aman dan perlindungan. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan rasa aman ketika anak-anak berada di samping kita, ketika anak-anak dekat dengan kita. Itu mereka merasa aman, tidak khawatir, bahkan mereka tidak akan merasa takut ketika mau melakukan sesuatu, karena mereka merasa aman didampingi oleh seorang guru sebagai pamong yang mengerti akan kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka sudah memiliki kenyamanan di samping sosok seorang guru. Kemudian mereka juga merasa terlindungi, jadi tidak takut ketika melakukan sesuatu. Aku ini mau mencoba ini, itu tidak takut, karena guru di sini adalah prinsipnya memberikan rasa aman dan perlindungan. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang diinginkan oleh setiap manusia. Kebutuhan fisiologis ini bisa berwujud kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu bisa berwujud pakaian, makanan, maupun tempat tinggal. Ketika mereka sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, mereka itu sudah merasa nyaman. Oh, mau pakai baju ada, pakai ini ada, dan itu adalah kewajiban kita untuk memperhatikan kebutuhan murid kita, karena tidak semua kemampuan murid itu sama. Jadi kita sebagai guru perlu untuk memperhatikan murid kita apa kebutuhan yang dimiliki dan yang dibutuhkan dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Karena tiap anak pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan kebutuhan mereka pun yang sudah terpenuhi juga berbeda-beda, tidak bisa sama. Motif perilaku manusia. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu hal, kita tidak boleh langsung mendoktrin atau menghukumi, intinya gitu. Jadi seseorang itu melakukan perbuatan pasti ada tujuannya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu supaya mereka tidak dihukum, atau mereka supaya mendapatkan kenyamanan, mendapat perlindungan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Saya mau mendapatkan ini satu supaya saya mendapatkan hadiah dari ibu guru, misalnya seperti itu. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada juga yang melakukan perbuatan itu karena mereka sudah meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu baik dan benar.
Itu adalah beberapa motif perilaku manusia yang dilakukan oleh anak. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sama sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah untuk membentuk suatu kesepakatan inilah nanti yang akan kita jadikan kebiasaan atau yang disebut dengan budaya positif. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Itu tujuan sebenarnya dari budaya positif. Jadi bagaimana anak-anak itu memiliki jiwa profil pelajar Pancasila yang enam tadi. Dan segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menemukan masalah yang timbul untuk mengetahui penyebabnya, menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang kuat. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukumi anak, namun kita bisa melakukan sebuah cara yang kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu kepada anak-anak apa yang terjadi dan kita pantau dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini pun kita tidak boleh mengatakan kepada anak, oh kamu salah, ini salah, tidak boleh. Tetapi kita memancing anak dengan beberapa pertanyaan biar mereka yang menjelaskan. Jadi apa yang mereka lakukan itu anak yang menjelaskan, bukan kita yang menghukumi anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tentunya anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas inilah yang akan kita kupas kembali ketika anak-anak itu melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita akan mengingatkan kembali apa kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati di dalam kelas. Jadi kita intinya di sini adalah mengingatkan anak supaya anak kembali ke jalan yang benar, artinya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang dibuat dan menerima konsekuensi dari pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Nah, di sini guru itu sebagai tampok itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum, yang kedua posisi kontrol membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, 4 posisi kontrol pemantau, 5 posisi kontrol manajer. Di sini guru itu memiliki 5 posisi ini, tergantung kita sebagai menempatkan diri kita itu sebagai apa di sini. Apakah kita sebagai penghukum? Kalau penghukum di sini adalah apa-apa guru itu menghukum. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran itu langsung dihukum. Misalnya push up 10 kali atau lari 100 kali. Ini di sini guru sebagai penghukum. Dan ketika kita menghukum anak, di sini anak akan merasa tersakiti. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari ketika menghukum anak itu terkesan di dalam hati mereka, dan mereka akan mengingatnya ketika sudah tidak di sekolah. Saya pernah dihukum sama doa atau bapak A misalnya seperti itu. Disinilah murid itu justru ketika kita menghukum, besok lagi melakukan kesalahan yang sama kita hukum lagi, mereka akan berlaku seperti itu terus tanpa menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun mengena di hati anak-anak. Biasanya dilakukan membuat merasa bersalah biasanya dengan berceramah atau berkhotbah ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau
membuat anak-anak merasa bersalah. Dampak pada murid dari seseorang membuat merasa bersalah, kekecewaan yang mendalam adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, mereka akan merasa terbebani dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman guru. Pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi atau membujuk merayu. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya, ini biasanya murid tergantung kepada guru, mereka kurang mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri karena mereka tergantung sekali dengan gurunya, apa-apa tanya, apa-apa tanya, mereka tidak bisa mengambil solusi yang tepat bagi permasalahan yang muncul. Yang keempat yaitu pemantau. Jadi di sini posisi guru adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang telah disetujui. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya pada posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi dalam posisi ini murid itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat ujian, mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi di antara kelima posisi ini adalah yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer itu juga bisa berlaku sebagai teman, juga bisa berlaku sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut tergantung pada permasalahan yang ada. Jadi pada posisi manajer ini seorang guru bisa sebagai manajer maupun sebagai teman. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, maka silahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Guru mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu dengan tanggung jawab ketika anak-anak itu melakukan sebuah pelanggaran kesepakatan kelas, konsekuensinya apa, itu yang perlu dilakukan guru untuk mengingatkan. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti sebelumnya tadi, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Demikian tadi adalah penerapan budaya positif. Di sini ada beberapa contoh gambar, misalnya kalau yang ringan-ringan yang biasa kita lakukan, misalnya sopan santun atau ketika bertemu dengan guru ya mengucapkan salam atau bersapa, tidak cemberut atau bahkan melakukan sesuatu tindakan yang melanggar. Ini semuanya tergantung dari kesepakatan kelas yang dibuat, sehingga dengan budaya positif tersebut anak-anak akan merasa nyaman ketika berada di samping guru maupun di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga dengan penyampaian ini kita bisa melakukan perubahan khususnya di SD kita supaya menjadi lebih baik. Bagaimana mengubah pola pikir kita terhadap pendidikan yang sebelumnya kita hanya berfokus kepada nilai, namun marilah kita berusaha supaya pendidikan di sekolah kita juga tidak menyampaikan akhlak yang menjadi bekal anak-anak di masa tuanya. Karena dengan akhlak yang baik, dengan kepribadian yang baik, ini sebenarnya adalah langkah anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan baik di sekolah maupun ketika anak-anak sudah menjadi anggota masyarakat. Begitu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.